Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Hidayat, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Program Studi Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, akan mempresentasikan sebuah program pembelajaran yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Yang pertama, terkait dengan profil sekolah terlebih dahulu, bahwa sekolah terletak di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kurikulum yang digunakan baik di kelas 10, 11, dan juga 12, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan untuk jumlah peserta didik secara keseluruhan itu 750 peserta didik dengan rincian 292 laki-laki dan 458 perempuan. Kemudian terkait dengan desain hasil asesmen yang didesain, di sini ada beberapa poin. Untuk poin pertama terkait dengan perkembangan fisiologi, di sini ditanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana berat badan dari peserta didik dan juga bagaimana tinggi badan dari peserta didik. Apakah tinggi dan berat badan dari peserta didik tersebut telah sesuai dengan tahapan perkembangan dari peserta didik. Kemudian yang kedua, terkait dengan perkembangan kognitif, di sini ada beberapa pertanyaan yang diobservasi. Yang pertama, pada tahap perkembangan apa peserta didik di kelas, kemudian bagaimana peserta didik mendemonstrasikan hasil diskusi, kemudian apa yang dilakukan guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam. Nah, untuk peserta didik yang dilaksanakan pembelajaran yaitu tepatnya pada kelas 11 IPA 6. Kemudian, untuk desain hasil yang berikutnya terkait dengan emosional. Pada emosional, di sini ditanyakan beberapa hal, yaitu sejauh mana kelas mendukung suasana pembelajaran, kemudian bagaimana respon guru ketika terdapat peserta didik yang belum mengekspresikan secara tepat topik yang dipelajari. Kemudian yang berikutnya, bagaimana waktu yang diberikan oleh guru ke peserta didik, apakah sudah tepat atau belum ketika mendiskusikan suatu permasalahan. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan perkembangan psikologis, sosial, yaitu bagaimana cara guru membangun atmosfer pembelajaran, kemudian bagaimana cara peserta didik melaksanakan kerjasama dalam kelompok, kemudian bagaimana peserta didik mengkomunikasikan gagasan mereka, dan juga bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu berkaitan dengan perkembangan psikologis moral. Apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai integritas dan spiritual dari peserta didik? Kemudian, bagaimana cara peserta didik menghargai pendapat dari peserta didik lainnya? Dan yang ketiga, bagaimana sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran? Kemudian untuk aspek dari gaya belajar dan juga motivasi, bahwa bagaimana gaya belajar dari peserta didik di kelas, apakah auditori, kinestetik, ataupun yang lainnya. Kemudian untuk motivasi peserta didik juga dapat dilakukan suatu pengamatan. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan etnik dan kultural, dan yang terakhir yaitu status sosial dan juga minat. Kemudian adapun hasil dari asesmen yang telah dilaksanakan terkait dengan profil siswa di kelas 11 IPA 6. Yang pertama, bahwa usia dari peserta didik berusia rata-rata 16 tahun dengan tinggi badan dan berat badan masing-masing rata-rata 166,28 cm dan juga untuk berat yaitu 57,32 kg.
Sedangkan untuk keaktifan peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran itu cukup aktif. Sedangkan untuk tahapan perkembangan peserta didik itu berada dalam tahapan operasional formal. Kemudian untuk hasil asesmen yang lain terkait dengan etnik dan juga kultur, bahwa 97% peserta didik di kelas 11 IPA 6 itu berasal dari suku Jawa dan 3%-nya adalah suku Melayu. Kemudian terkait dengan gaya belajar, itu didominasi oleh auditori, kemudian diikuti oleh visual, dan terakhir adalah kinestetik. Kemudian untuk jumlah peserta didiknya tersendiri, itu laki-laki berjumlah 18 dan perempuan berjumlah 16. Kemudian untuk agama dari peserta didik cukup beragam. Ada 3 agama, yaitu Islam, kemudian Katolik, dan juga Kristen. Kemudian untuk RPP yang dibuat, di mana RPP yang dibuat tentunya dimulai dari adanya kompetensi inti, kemudian adanya kompetensi datar, dan juga IPK dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tapi di dalam presentasi ini dibatasi untuk RPP yang digunakan dalam memfasilitasi pembelajaran jika dikaitkan dengan karakteristik khas dari peserta didik di kelas 11 IPA 6. Terkait dengan model pendekatan dan metode, di sini digunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, sedangkan untuk metodenya digunakan diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Sedangkan untuk media dan juga sumber belajar, di sini untuk media digunakan lembar kerja peserta didik yang telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dengan kemampuan tinggi, kemudian kemampuan sedang, dan juga kemampuan rendah. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, di sini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan dilakukan pengkondisian kelas, dilanjutkan dengan pemberian motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian dan pemberian persepsi. Kemudian pada kegiatan inti, di sini inti, bahwa di sini terdiri dari 5 fase problem based learning yang diawali dari mengorientasi siswa pada masalah, kemudian dilanjutkan fase kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian yang ketiga membimbing investigasi secara mandiri ataupun berkelompok, di sini dilakukan secara berkelompok. Kemudian fase yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil presentasi, dan fase yang kelima yaitu menganalisis proses penyelesaian masalah. Adapun kegiatan penutup, di sini guru melakukan konfirmasi terkait dengan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan juga guru mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan terlebih dahulu pembelajaran yang akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya dan mengakhirinya dengan berdoa secara bersama-sama. Kemudian untuk penilaian, di sini terbagi menjadi 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap yang dilaksanakan melalui observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan yang dilakukan melalui tes tertulis dan juga tugas. Sedangkan untuk keterampilan yaitu dilakukan melalui presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun output dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang pertama bahwa peserta didik pada pembelajaran sudah menunjukkan keaktifan, baik ditunjukkan dalam kelompok maupun antar kelompok. Yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan telah efektif. Hal ini terlihat dari keterlibatan peserta didik, baik dalam kegiatan berkelompok maupun diskusi kelas. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang maupun rendah sudah terfasilitasi dengan dikembangkannya LKPD yang disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik.
Yang keempat, bahwa manajemen waktu pada proses pembelajaran sudah tepat dan baik. Dan yang terakhir, persentase siswa yang tuntas pada saat dilaksanakan evaluasi berupa kuis di akhir pembelajaran yaitu sebesar 88%. Nah, itu merupakan presentasi terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.